warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah dari kelas 12 AKL 3. Di sini saya akan mempresentasikan rencana usaha saya yang bernama Usaha Gogopis. Usaha Gogopis. Usaha ini dilatar belakangi karena belum adanya satupun penjual yang menjual Gogopis ini, sehingga saya berinisiatif untuk menjadikan hal tersebut sebagai peluang usaha bagi saya. Kemudian, visi dan misi usaha Gogopis. Visinya adalah menjadikan usaha Gogopis menjadi usaha yang selalu digemari oleh masyarakat luas. Meskipun zaman berganti, tetapi selera lidah tetap sama. Misinya Gogopis ini adalah mengembangkan dan memperbaharui produk yang dijual menjadi produk yang tetap sehat dan selalu berkualitas. Kemudian, membangun dan mengembangkan potensi diri dalam usaha mandiri. Nah, kemudian tujuan usaha Gogopis ini. Tujuan usaha Gogopis ini adalah untuk memperoleh keuntungan dan mengajak masyarakat lebih mengenal makanan tradisional, khususnya makanan tradisional suku Renjang ini atau Bengkulu. Setelah itu, profil usaha. Yang pertama, nama usaha. Nama usaha ini diambil dari akronim produk itu sendiri, yaitu Godo-Godo Pisang. Pengambilan nama tersebut tidak rumit dan cukup unik agar bisa diingat oleh masyarakat luas, khususnya para konsumen. Nah, yang kedua, jenis usaha. Jenis usaha ini bergerak di bidang makanan tradisional, khususnya makanan tradisional khas suku Renjang. Yang ketiga, lokasi usaha. Usaha ini dibuka secara offline maupun online. Jika offline, akan ditempatkan di warung-warung terdekat dan toko-toko terdekat. Kemudian, jika online, akan dijual melalui berbagai sosial media. Setelah itu, struktur organisasi usaha Gogopis. Struktur organisasi usaha ini terdiri atas pemilik, bagian pemasaran, bagian pengemasan, dan bagian produksi. Kemudian aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, produk. Produk ini berbahan dasar pisang dan potongan daging buah kelapa yang tentunya sangat lezat untuk dinikmati. Yang kedua, price. Harga Gogopis ini sangat murah, yaitu hanya dengan Rp1.000 kita bisa menikmati Gogopis ini. Kemudian place, tempat penjualan Gogopis ini. Tempat penjualan Gogopis ini dibuka secara online maupun offline. Jika online, akan dijual di berbagai sosial media, maupun offline akan ditempatkan di warung-warung atau toko-toko terdekat. Setelah itu, promosi. Promosinya dilakukan secara online dan offline. Jika online akan dipromosikan di berbagai sosial media, dan jika offline akan ditawarkan terlebih dahulu ke tetangga-tetangga terdekat untuk mencicipi Gogopis ini. Setelah itu, analisis peluang SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Dalam membuat Gogopis ini cukup simpel dan mudah untuk dibuat, dan bahan bakunya pun mudah didapatkan di mana saja. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Gogopis ini tidak tahan lama, hanya bertahan 24 jam setelah pembuatan. Dan tampilan luar Gogopis ini biasa saja dibanding makanan-makanan yang menarik lainnya. Kemudian yang ketiga, opportunities atau peluang. Gogopis ini merupakan makanan yang sangat cocok untuk sarapan atau sekedar mengisi perut. Dan belum ada pesaing lain yang menjual Gogopis ini. Kemudian threatness atau ancaman. Mulai banyaknya bermunculan makanan-makanan lainnya yang lebih menarik daripada Gogopis. Kemudian bahan dan alat dalam membuat Gogopis ini. Yang pertama, bahan. Bahan yang kita perlukan adalah pisang sebanyak 250 gram, tepung terigu 250 gram, baking powder 1/4 sendok teh, daging kelapa muda 100 gram, garam 1/4 sendok teh, gula 50 gram, minyak goreng 250 gram. Alatnya, kompor dan gas, sendok makan, sendok teh, wajan,
solid atau sutil, serok, baskom, dan pengaduk adonan. Kegiatan produksi usaha gogopis ini. Yang pertama, setelah alat dan bahan disiapkan, ambil baskom, letakkan pisang yang telah dikupas lalu dihancurkan. Yang kedua, masukkan gula, garam, baking powder, lalu aduk sampai merata. Yang ketiga, masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit, lalu panaskan minyak dengan api yang sedang. Yang keempat, setelah minyak panas, ambil 1 sendok adonan, lalu goreng sampai kecoklatan. Setelah itu, angkat dan tiriskan. Dan yang terakhir, setelah gogopis jadi, letakkan gogopis di tempat kue, lalu gogopis pun siap dipasarkan. Kemudian aspek keuangan. Yang pertama, biaya produksi. Biaya produksi ini merupakan seluruh biaya-biaya yang terjadi pada saat proses produksi, dari biaya bahan baku, biaya peralatan, dan biaya operasional lainnya. Nah, setelah kita mencari biaya produksi, kita akan mencari harga pokok penjualan, yaitu biaya produksi dibagi dengan jumlah produk atau barang yang dihasilkan. Setelah itu, kita mencari harga jual, yaitu harga pokok penjualan ditambah dengan keuntungan yang kita kehendaki. Setelah itu, perhitungan keuntungan. Perhitungan keuntungan ini dapat dicari dengan cara harga jual dikurangin harga pokok penjualan ditambah biaya penitipan. Jadi apabila kita menitip di warung atau toko-toko terdekat, kita akan dibebani dengan biaya penitipan. Nah, setelah itu kita akan mendapat keuntungan per produk. Jadi, jika kita ingin mencari keuntungan per keseluruhan produk, tinggal kita kalikan keuntungan per produk dengan jumlah produk yang dihasilkan. Sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.